Kita akan mulai dengan mengenal apa itu Docker dan kenapa sih kita membutuhkan Docker ini. Nah, bayangkan jika kamu membuat sebuah aplikasi, sebuah program, ataupun sedang mengerjakan sebuah proyek menggunakan komputer yang kamu miliki. Saat dijalankan di komputermu, proyeknya atau programnya itu baik-baik saja, nggak ada masalah, tidak terjadi error. Tetapi saat dijalankan di komputer orang lain, contoh misalnya komputer temanmu ternyata mengalami error. Error ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, sangat luas faktornya. Contohnya bisa saja sistem operasi yang ada di komputermu dan komputer temanmu ini berbeda. Kamu menggunakan Windows misalnya, komputer temanmu menggunakan Linux. Ataupun dengan sistem operasi yang sama tetapi versinya berbeda, itu juga bisa menyebabkan error. Ataupun pengaturan di komputermu dan komputer temanmu berbeda, itu juga bisa menyebabkan error. Banyak ya faktornya. Nah, untuk mengatasi hal ini, disinilah kita membutuhkan yang namanya Docker. Nah, Docker ini membantu kita mengatasi masalah seperti ini dengan cara mengemas aplikasi ataupun program ataupun project yang kita buat ke dalam tempat yang namanya kontainer. Tidak hanya aplikasinya, juga beserta dengan faktor-faktor pendukung aplikasi tersebut. Nah, itu dikemas ke dalam sebuah yang namanya kontainer. Nah, kontainer ini bisa dibayangkan seperti kotak tertutup, ya mirip seperti kontainer secara umum ya yang kita ketahui, tetapi di dalamnya berisi aplikasi dan semua yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Seperti contohnya sistem operasi, kemudian dependensi. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu dependensi, dependensi ini misalnya sebuah modul ataupun framework, hal-hal yang diperlukan untuk aplikasi dapat berjalan dan juga konfigurasinya ke dalam kontainer tersebut. Nah, jadi kontainer ini bisa kita jalankan di komputer kita, kemudian di komputer teman kita misalnya dengan konfigurasi sistem operasi yang berbeda, dan aplikasi ini dapat berjalan baik-baik saja. Jadi dia tidak terlalu dipengaruhi oleh sistem operasi ataupun pengaturan yang ada di dalam komputer kita. Jadi lebih fleksibel dan tidak rentan terjadinya error. Nah, sama halnya waktu kita nanti akan membuat project data engineering supaya dapat berjalan baik ya di komputer kita maupun komputer orang lain, atau contohnya di komputer saya waktu saya membuat kelas ini dan komputer kalian, kita perlu menggunakan Docker. Apalagi project-project data engineering ini menggunakan service atau tools yang berbeda-beda. Karena itu sangat rentan terjadinya error. Oke, singkatnya Docker itu adalah alat yang memungkinkan kita menjalankan aplikasi ataupun program ataupun project di dalam sebuah kotak tertutup yang nanti diberi nama kontainer, dan kontainer ini bisa kita pindah-pindah ke lingkungan komputer yang berbeda-beda tanpa mengganggu kerja aplikasi ataupun program ataupun project tersebut.